Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah pengembala kerbau miskin ini menemukan mustika merah ajaib di kendang kerbau milik juraganya. Tak diduga mustika itu bisa mengubah kehidupannya dan menyembuhkan ayahnya yang sakit-sakitan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Langit masih gelap ketika Budi membuka matanya. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada cahaya yang menyelinap dari celah dinding. Hanya suara angin malam yang masuk melalui lubang-lubang anyaman bambu yang sudah lapuk, berdesir pelan seperti bisikan yang tak pernah selesai. Atap seng di atas kepalanya berderit pelan, sesekali meneteskan air sisa hujan semalam. Tetes demi tetes jatuh ke lantai tanah yang lembab, menciptakan bau khas yang selalu mengingatkannya pada satu hal, kemiskinan yang tak pernah pergi. Budi tidak langsung bangun. Ia menatap langit-langit rumahnya yang gelap, membiarkan pikirannya melayang tanpa arah. Tubuhnya masih terasa berat, seolah setiap tulang di dalam dirinya enggan diajak bergerak. Namun, ia tahu, ia tidak punya pilihan. Dari sudut ruangan, terdengar suara batuk. Uhuk, uhuk, uhuk. Batuk itu panjang, dalam, menyakitkan. Budi menutup matanya sejenak. Itu ayah, gumamnya lirih. Ia bangkit perlahan, menahan rasa pegal di punggungnya, lalu berjalan menuju sudut ruangan tempat ayahnya terbaring di atas tikar tipis yang sudah usang. Gufron terlihat sangat lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan napasnya terdengar berat seperti seseorang yang sedang mendaki bukit tanpa henti. Setiap batuknya terasa seperti merobek dadanya sendiri. Ayah, suara Budi pelan, hampir seperti bisikan. Gufron membuka matanya perlahan. Matanya sayu, namun masih menyimpan kehangatan seorang ayah yang tak pernah pudar. Kau sudah bangun, Di? Ucapnya dengan suara serak. Budi duduk di sampingnya. Iya, ya. Sudah waktunya juga, jawabnya sambil mencoba tersenyum, meski senyum itu terasa berat. Gufron menatap wajah anaknya lama. Seolah-olah ia ingin mengingat setiap garis wajah itu. Kau tidak perlu pergi hari ini, katanya tiba-tiba. Budi terdiam. Kalimat itu bukan hal baru. Ayahnya sering mengatakannya. Namun, setiap kali mendengarnya, hati Budi selalu terasa seperti ditarik ke dua arah yang berbeda. Ayah hanya ingin kau istirahat, kau terlihat sangat lelah. Budi menunduk. Tangannya menggenggam ujung tikar. Kalau aku tidak pergi, kita makan apa? Yah, jawabnya pelan. Hening. Hanya suara angin yang kembali terdengar. Gufron menutup matanya sejenak, seolah menahan sesuatu. Ayah sudah tua, Di, katanya pelan. Tidak apa-apa kalau ayah. Jangan bilang begitu, potong Budi cepat. Nada suaranya sedikit meninggi, tapi lebih karena panik daripada marah. Gufron membuka matanya lagi, terkejut. Budi menunduk dalam-dalam. Maaf, yah, bisiknya. Air matanya mulai menggenang, tapi ia menahannya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain ayah. Suasana menjadi sunyi. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Gufron mengangkat tangannya yang gemetar, lalu meletakkannya di kepala Budi. Anakku, suaranya bergetar. Justru karena itu, ayah tidak ingin melihatmu hancur seperti ini. Budi menggenggam tangan ayahnya. Selama ayah masih di sini, aku tidak akan menyerah.
Gufron tersenyum tipis. Namun, senyum itu terasa getir. Kau terlalu keras pada dirimu sendiri, Di. Budi tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai tanah di bawahnya, melihat bekas-bekas air yang mengering tidak sempurna. Ayah butuh obat, lanjut Budi pelan. Dan aku harus bekerja. Gufron menghela napas panjang. Ia tahu, ia tidak bisa menang melawan tekad anaknya. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi jaga dirimu. Budi mengangguk. Iya, ya. Ia berdiri, lalu berjalan ke sudut rumah untuk mengambil peralatan sederhana miliknya, sebuah sabit tua dan karung lusuh. Ia memandang rumahnya sejenak. Dinding bambu yang berlubang. Atap seng yang bocor. Lantai tanah yang dingin. Semuanya diam. Namun, dalam diam itu, ada cerita panjang tentang perjuangan yang tak pernah selesai. Budi menghela napas. Lalu berjalan menuju pintu. Di, panggil Gufron. Budi berhenti. Iya, ya. Pulanglah sebelum gelap. Budi tersenyum kecil. Iya. Ia melangkah keluar. Udara pagi menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Langit masih gelap, tapi di kejauhan, garis tipis cahaya mulai muncul. Fajar akan segera datang. Namun bagi Budi, pagi bukanlah awal yang indah. Pagi adalah tanda bahwa perjuangan harus dimulai lagi. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang sepi. Langkahnya pelan, tapi pasti. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena tubuhnya lelah, tapi karena pikirannya dipenuhi banyak hal. Berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Gumamnya dalam hati. Ia menatap tangannya sendiri. Kasar. Penuh luka kecil. Tangan seorang pekerja. Namun bukan tangan yang membawa perubahan. Budi berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah rumahnya yang kini mulai terlihat kecil dari kejauhan. Di dalam sana, ayahnya sedang berjuang melawan sakit. Bertahanlah, ya, bisiknya. Lalu ia kembali berjalan. Angin pagi berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun di pinggir jalan. Suara itu seperti menemani langkahnya. Namun kesunyian tetap terasa. Tidak ada yang benar-benar mengerti beban yang ia pikul. Tidak ada yang tahu betapa ia ingin berhenti. Namun ia tidak bisa. Karena ada satu alasan yang membuatnya terus berjalan. Ayahnya. Langkah demi langkah, Budi semakin menjauh dari rumahnya. Dan semakin dekat pada kehidupan yang sama. Pekerjaan berat, upah kecil, dan harapan yang entah masih ada atau tidak. Fajar mulai menyingsing. Cahaya tipis menyentuh wajahnya. Namun hangatnya tidak sampai ke hatinya. Ia hanya berjalan. Dan terus berjalan. Tanpa tahu, bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Selamanya. Kabut pagi masih menggantung tipis ketika Budi sampai di kandang kerbau milik juragan. Udara di sana berbeda. Lebih berat. Lebih pekat dengan bau kotoran dan sisa-sisa rumput yang membusuk. Tanahnya becek, penuh jejak kaki hewan, dan suara dengusan kerbau terdengar saling bersahutan seperti keluhan yang tak pernah berhenti. Budi berhenti sejenak di depan pagar kayu yang sudah miring. Matanya menatap ke dalam. Puluhan kerbau berdiri, sebagian berbaring, sebagian lagi mengunyah rumput dengan tenang. Tubuh mereka besar, kuat, dan terlihat jauh lebih kokoh dibandingkan dirinya. Aneh,
Gumam Budi lirih. Kadang aku merasa, kalian lebih beruntung daripada aku. Ia membuka pintu pagar yang berderit pelan. Langkahnya masuk ke dalam kandang terasa berat, bukan hanya karena lumpur yang menempel di kakinya, tapi karena rutinitas yang tak pernah berubah. Setiap hari sama. Selalu sama. Dan hari ini pun tidak akan berbeda. Sudah datang juga akhirnya. Suara itu datang dari belakang. Budi menoleh cepat. Seorang pria berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatapnya dengan wajah datar. Sorot matanya tajam, dingin, dan penuh penilaian. Budi langsung menunduk. "Maaf, aku tidak terlambat, kan?" tanyanya hati-hati. Pria itu mendengus pelan. "Kau memang tidak terlambat," katanya. "Tapi wajahmu seperti orang yang tidak punya tenaga." Budi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Kalau tidak sanggup bekerja, bilang saja dari awal," lanjut pria itu. "Masih banyak orang lain yang butuh pekerjaan." Kalimat itu menusuk. Namun Budi hanya menggenggam sabitnya lebih erat. "Aku sanggup," jawabnya pelan, tapi tegas. Pria itu menatapnya beberapa detik. Lalu memalingkan wajah. "Kalau begitu, jangan banyak bicara. Bersihkan kandang itu. Rumputnya sudah menumpuk dari kemarin." "Iya." Budi tidak menambahkan apa-apa. Ia langsung berjalan ke bagian dalam kandang. Setiap langkahnya disertai suara plok-plok dari lumpur yang lengket. Ia mulai bekerja. Mengangkat sisa rumput. Mengumpulkan kotoran. Membersihkan sudut demi sudut kandang yang kotor. Tangannya bergerak cepat, tapi tubuhnya terasa lambat. Rasa lelah dari hari sebelumnya belum hilang, dan kini sudah ditambah dengan beban hari ini. Namun ia tidak berhenti. Tidak bisa berhenti. Salah satu kerbau mendengus pelan di dekatnya. Budi menoleh. Seekor kerbau besar berdiri tidak jauh darinya. Matanya tenang. Tidak seperti kerbau lain yang cenderung liar atau acuh. Kerbau ini berbeda. Budi memperhatikannya sejenak. "Kau juga capek, ya?" gumamnya sambil tersenyum tipis. Kerbau itu hanya diam. Namun entah kenapa, Budi merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan sekadar dilihat, tapi diperhatikan. Ia menggeleng pelan. "Mungkin aku saja yang terlalu lelah." Ia kembali bekerja. Waktu berjalan lambat. Matahari mulai naik, tapi tidak membawa kehangatan yang berarti. Keringat mulai membasahi tubuh Budi, bercampur dengan lumpur dan debu. Perutnya mulai terasa kosong. Namun ia sudah terbiasa. Lapar bukan hal baru baginya. Di tengah pekerjaannya, ia berhenti sejenak. Menopang tubuhnya dengan sabit. Menarik napas panjang. "Kalau begini terus, kapan hidupku berubah?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara kerbau yang mengunyah. Budi menoleh lagi ke kerbau yang tadi. Masih di tempat yang sama. Masih dengan tatapan yang sama. "Aku ini aneh ya," kata Budi, kini benar-benar berbicara pada kerbau itu. Ngomong sama hewan. Kerbau itu menggerakkan telinganya pelan. Seolah merespons. Budi tersenyum tipis. "Setidaknya kau tidak menghakimiku." Ia duduk sebentar di atas batu kecil di sudut kandang. Tangannya menggantung lemas. "Ayahku sakit," katanya pelan. "Aku tidak punya uang untuk berobat.
Angin berhembus pelan, menyapu kandang yang panas. Aku sudah kerja keras, tapi tetap saja tidak cukup. Ia menatap tanah. Matanya kosong. Kadang aku ingin berhenti, lanjutnya. Tapi aku tidak bisa. Kerbau itu melangkah satu langkah mendekat. Budi mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Ada sesuatu di mata kerbau itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tenang. Dalam. Dan, seperti mengerti. Budi mengerutkan kening. Kenapa kau lihat aku seperti itu? Ia berdiri pelan. Mendekati kerbau tersebut. Kerbau itu tidak bergerak. Tidak takut. Tidak mundur. Budi mengulurkan tangannya perlahan. Menyentuh kepala kerbau itu. Hangat. Lebih hangat dari yang ia kira. Tenang sekali kau, bisiknya. Kerbau itu menghembuskan napas pelan. Budi memejamkan mata sejenak. Entah kenapa, untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa sedikit ringan. Seperti ada sesuatu yang menenangkan. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Budi. Suara keras memecah suasana. Budi tersentak. Ia langsung menarik tangannya. Iya, jawabnya cepat. Pria tadi berdiri di kejauhan. Apa kau dibayar untuk berbicara dengan kerbau? Bentaknya. Budi menunduk. Maaf. Kalau pekerjaanmu tidak selesai hari ini, jangan harap kau dapat upah. Budi mengepalkan tangannya. Namun ia tidak membalas. Ia kembali bekerja. Lebih cepat. Lebih keras. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang tertinggal. Tatapan kerbau itu. Sepanjang hari, pikirannya tidak bisa lepas dari itu. Setiap kali ia lewat, ia selalu melirik. Dan setiap kali itu juga, kerbau itu seolah menatapnya kembali. Menjelang sore, tubuh Budi sudah benar-benar lelah. Tangannya gemetar. Punggungnya sakit. Napasnya berat. Namun pekerjaannya hampir selesai. Ia berdiri di tengah kandang. Melihat sekeliling. Rumput sudah dibersihkan. Kotoran sudah dikumpulkan. Namun masih ada satu sudut yang belum ia sentuh. Sudut yang agak gelap. Di belakang tumpukan rumput lama. Budi menghela napas. Satu lagi. Ia melangkah ke arah itu. Perlahan. Lelahnya membuat langkahnya terasa berat. Namun ia tetap bergerak. Saat ia mendekat, kerbau itu tiba-tiba mengeluarkan suara pelan. Budi berhenti. Menoleh. Kerbau itu menatapnya. Lebih dalam dari sebelumnya. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Budi mengerutkan kening. Ada apa? Namun ia tidak mendapatkan jawaban. Ia menggeleng. Lalu kembali fokus. Tangannya mulai memindahkan tumpukan rumput satu persatu. Debu beterbangan. Bau busuk menyengat. Namun ia terus bekerja. Sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Dan ia bisa pulang. Pulang ke rumahnya. Ke ayahnya. Kesatu-satunya alasan ia masih bertahan. Budi menarik napas panjang. Tangannya kembali mengangkat tumpukan rumput terakhir.
Dan tanpa ia sadari, langkahnya semakin dekat pada sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sore itu, langit tampak redup. Matahari belum benar-benar tenggelam, namun cahayanya sudah kehilangan kekuatan. Bayangan pepohonan memanjang, dan udara mulai terasa lebih dingin dibanding biasanya. Budi masih berada di kandang. Tangannya kotor, tubuhnya penuh lumpur, dan napasnya terdengar berat. Pekerjaan hari itu hampir selesai, namun pikirannya tidak setenang biasanya. Ada sesuatu yang mengganggunya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berdiri di dekat pagar kayu, memandangi kerbau-kerbau yang mulai diam satu persatu. Sebagian sudah berbaring, sebagian lagi masih mengunyah pelan, menikmati sisa-sisa rumput. Namun di antara semua itu, ada satu yang berbeda. Kerbau itu, yang sejak pagi terus menarik perhatiannya. Budi menatapnya lama. Kerbau itu berdiri sedikit terpisah dari yang lain. Tubuhnya besar, namun tidak liar. Matanya tidak kosong seperti kerbau lain, justru tampak hidup, seolah menyimpan sesuatu yang dalam. Aneh, gumam Budi pelan. Ia melangkah mendekat. Langkahnya hati-hati, seolah takut memecah sesuatu yang tak terlihat. Kerbau itu tidak bergerak. Tidak menjauh. Tidak juga menunjukkan tanda-tanda gelisah. Hanya diam. Dan menatap. Tatapan itu membuat Budi merasa tidak sendirian. "Kenapa kau selalu melihatku seperti itu?" bisik Budi. Ia berdiri tepat di depan kerbau itu sekarang. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa rumput. Budi mengangkat tangannya perlahan. Ia ragu. Namun ada dorongan aneh di dalam dirinya. Seperti sesuatu yang menyuruhnya mendekat. Akhirnya, ujung jarinya menyentuh kepala kerbau itu. Hangat. Lebih hangat dari yang ia rasakan sebelumnya. Budi menarik napas perlahan. "Aku tidak tahu kenapa," katanya lirih, "tapi setiap kali aku di dekatmu, rasanya berbeda." Kerbau itu menghembuskan napas panjang. Pelan. Tenang. Budi memejamkan matanya. Dan untuk sesaat, semua beban yang ia rasakan seharian, seolah menghilang. Tidak ada teriakan. Tidak ada rasa lapar. Tidak ada rasa takut. Hanya ketenangan. Namun tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di benaknya. Cepat. Seperti kilatan cahaya. Budi tersentak. Ia langsung membuka matanya. Apa itu? Ia mundur satu langkah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap kerbau itu lagi. Kerbau itu tetap diam. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Matanya tampak lebih dalam. Lebih tajam. Seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin dibuka. Budi menggeleng keras. Aku pasti terlalu lelah. Ia memijat pelipisnya. Bisa-bisanya aku melihat hal aneh begini. Namun perasaan itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Seolah ada sesuatu yang sedang mencoba menjangkau pikirannya. Budi menatap langit. Cahaya semakin redup. Aku harus pulang. Ia mengambil karung dan sabitnya. Namun sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Kerbau itu masih menatapnya. Dan kali ini, Budi merasakan sesuatu yang jelas. Bukan sekadar perasaan.
bukan sekadar dugaan, tapi keyakinan. Kerbau itu memahami dirinya. Langkah Budi terasa lebih cepat dari biasanya saat ia meninggalkan kandang. Udara sore terasa lebih dingin. Atau mungkin, hanya perasaannya saja yang berubah. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus dipenuhi oleh satu hal. Tatapan itu, kilatan bayangan tadi, dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Apa sebenarnya yang terjadi? Gumamnya. Ia berjalan melewati jalan tanah yang sama. Pepohonan yang sama. Angin yang sama. Namun semuanya terasa berbeda. Seperti dunia yang ia kenal, perlahan berubah. Saat ia sampai di rumah, suasana sudah gelap. Lampu minyak kecil di dalam rumah menyala redup. Budi membuka pintu perlahan. "Ayah." Suara batuk terdengar lagi. Lebih lemah dari pagi tadi. Budi langsung mendekat. Gufron masih terbaring di tempatnya. Namun wajahnya tampak lebih pucat. "Ayah," suara Budi bergetar. "Aku sudah pulang." Gufron membuka matanya perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Kau sudah makan?" Budi terdiam sejenak. Lalu tersenyum kecil. "Sudah, ya." Ia berbohong. Namun Gufron tidak membantah. Seolah ia tahu, tapi memilih diam. "Bagaimana pekerjaanmu?" tanya Gufron. "Seperti biasa," jawab Budi. Ia duduk di samping ayahnya. Namun pikirannya masih jauh. Panggil Gufron lagi. Budi menoleh. "Iya, ya." "Kau terlihat berbeda." Budi terkejut. "Apa maksud ayah?" Gufron menatapnya lama. "Entahlah, seperti ada yang mengganggu pikiranmu." Budi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa detik berlalu. Akhirnya, ia menghela napas. "Ayah," katanya pelan. Kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal terjadi, apa ayah akan percaya?" Gufron mengerutkan kening. "Maksudmu?" Budi menunduk. "Tadi di kandang," suaranya pelan, "aku merasa ada sesuatu yang aneh." Gufron tidak langsung menjawab. Ia menunggu. "Kerbau itu," lanjut Budi, "yang sering aku lihat, dia berbeda." "Berbeda bagaimana?" "Dia seperti mengerti aku." Hening. Angin malam masuk melalui celah dinding. Lampu minyak bergoyang pelan. Gufron menarik napas panjang. "Di dunia ini," katanya perlahan, "tidak semua hal bisa dijelaskan dengan akal." Budi mengangkat wajahnya. "Ayah percaya?" Gufron tersenyum tipis. "Ayah percaya bahwa kadang Tuhan memberi tanda dengan cara yang tidak biasa." Budi terdiam. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. "Tapi," lanjut Gufron, "tidak semua tanda harus langsung dipercaya." Budi mengangguk pelan. "Maksud ayah, aku harus hati-hati?" "Selalu," jawab Gufron. Budi menatap ayahnya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa sedikit tenang. Namun jauh di dalam hatinya, rasa penasaran itu justru semakin besar. Malam semakin larut. Budi berbaring di sudut ruangan. Matanya menatap langit-langit. Namun ia tidak bisa tidur.
Pikirannya terus berputar. Kerbau itu, tatapan itu, dan kilatan bayangan tadi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bisiknya dalam hati. Angin malam berhembus pelan. Suara dedaunan terdengar samar. Dan di antara kesunyian itu, Budi akhirnya tertidur. Namun tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi. Ia kembali berada di kandang. Namun suasananya berbeda. Lebih gelap. Lebih sunyi. Semua kerbau menghilang. Kecuali satu. Kerbau itu berdiri di tengah kandang. Diam. Menatapnya. Budi mencoba mendekat. Namun langkahnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, cahaya merah muncul. Samar. Berkedip. Dari bawah kaki kerbau itu. Budi membelalak. Apa itu? Kerbau itu tidak bergerak. Namun cahaya itu semakin terang. Budi mencoba berbicara. Namun tidak ada suara yang keluar. Dan tiba-tiba, ia terbangun. Napasnya terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ruangan gelap. Hanya suara napas ayahnya yang terdengar. Budi duduk. Menatap ke depan. Jantungnya masih berdegup kencang. Itu bukan mimpi biasa. Ia menggenggam dadanya. Perasaan itu terlalu nyata. Ia menoleh ke arah ayahnya. Masih tertidur. Budi kembali menatap kegelapan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya benar-benar akan berubah. Namun ia belum tahu, perubahan itu akan datang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi itu datang seperti biasa. Tidak ada yang berbeda pada langit, tidak ada yang berubah pada angin, dan tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi hari yang paling menentukan dalam hidup Budi. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang tidak tenang. Sejak terbangun dari mimpi aneh semalam, pikirannya seperti dipenuhi bayangan yang terus berulang. Cahaya merah, kandang yang sunyi, dan kerbau yang berdiri sendiri di tengah kegelapan. Budi duduk di samping ayahnya yang masih terbaring lemah. Ia menatap wajah Gufron lama. Wajah itu tampak semakin tirus. Napasnya masih berat. "Ayah," bisik Budi pelan. Gufron membuka matanya perlahan. "Kau sudah bangun, Di?" "Iya, ya." Budi mencoba tersenyum. Namun matanya tidak bisa berbohong. "Ada apa?" tanya Gufron lirih. "Kau terlihat gelisah." Budi ragu. Ia ingin menceritakan semuanya. Tentang mimpi, tentang kerbau itu, tentang cahaya merah yang terus menghantuinya. Namun ia menahan diri. "Tidak apa-apa, ya, mungkin aku hanya kurang tidur." Gufron menatapnya lama. Seolah tahu bahwa anaknya menyembunyikan sesuatu. "Jaga hatimu, Di," katanya pelan. "Kadang yang terlihat indah, belum tentu membawa kebaikan." Budi mengangguk. Kata-kata itu kembali membuat hatinya bergetar. "Iya, ya." Ia berdiri, mengambil sabit dan karungnya seperti biasa. Namun hari ini, langkahnya terasa berbeda. Lebih cepat. Lebih gelisah. Seolah ada sesuatu yang menunggunya. Kandang kerbau itu masih sama. Bau yang sama.
Suara yang sama. Namun bagi Budi, tempat itu kini terasa berbeda. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Matanya langsung mencari. Dan ia menemukannya. Kerbau itu berdiri di tempat yang sama seperti kemarin. Diam. Menatapnya. Budi berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Aku datang lagi," gumamnya pelan. Kerbau itu tidak bergerak. Namun tatapannya terasa lebih dalam. Seperti menyambut. Budi menghela napas. Lalu memulai pekerjaannya. Hari itu terasa lebih panjang. Namun bukan karena lelah. Melainkan karena pikirannya terus kembali pada satu hal. Sudut kandang itu. Tempat dalam mimpinya. Tempat cahaya merah muncul. Ia berusaha mengabaikannya. Fokus pada pekerjaannya. Namun setiap kali ia mencoba melupakan, perasaan itu justru semakin kuat. Seperti ada yang memanggil. Seperti ada yang menunggu. Menjelang sore, cahaya matahari mulai meredup. Bayangan mulai memanjang. Dan kandang mulai terasa lebih sunyi. Budi berdiri di tengah kandang. Napasnya sedikit berat. Pekerjaannya hampir selesai. Namun matanya tidak bisa lepas dari sudut itu. Sudut gelap di belakang tumpukan rumput lama. Ia menelan ludah. "Apa aku harus?" bisiknya dalam hati. Langkahnya maju satu. Lalu berhenti. Ia menoleh ke arah kerbau itu. Kerbau itu menatapnya. Diam. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya lebih tajam. Lebih dalam. Seolah memberi izin. Budi menarik napas panjang. "Baiklah." Ia melangkah. Pelan. Hati-hati. Setiap langkah terasa berat. Namun ia tidak berhenti. Saat ia sampai di depan tumpukan rumput itu, udara terasa lebih dingin. Aneh. Padahal sore belum benar-benar gelap. Budi berlutut. Tangannya mulai menyentuh tumpukan rumput. Kasar. Lembab. Bau menyengat. Namun ia tetap melanjutkan. Satu demi satu. Ia memindahkan rumput itu. Debu beterbangan. Keringat menetes dari dahinya. Dan jantungnya semakin cepat. "Apa sebenarnya yang aku cari?" gumamnya. Namun ia tahu. Ia tahu persis. Rumput semakin berkurang. Dan tiba-tiba, tangannya menyentuh sesuatu. Bukan rumput. Bukan tanah. Sesuatu yang keras. Budi berhenti. Napasnya tertahan. Ia membersihkan bagian itu perlahan. Dan saat itulah, ia melihatnya. Sebuah batu kecil. Berwarna merah. Namun bukan merah biasa. Merah yang hidup. Cahaya samar keluar dari dalamnya. Berkedip. Pelan. Seperti denyut. Budi membelalak. Apa ini? Tangannya gemetar saat ia mengangkat batu itu. Hangat. Sangat hangat. Seperti ada kehidupan di dalamnya. Cahaya itu semakin jelas. Berdenyut. Seirama dengan detak jantungnya. Budi mundur satu langkah.
Matanya tidak bisa lepas dari batu itu. Ini tidak mungkin. Namun ia tidak bisa menyangkal apa yang ia lihat. Batu itu nyata. Dan cahaya itu nyata. Tiba-tiba, suara dengusan terdengar. Budi menoleh. Kerbau itu sudah berdiri lebih dekat. Sangat dekat. Hanya beberapa langkah darinya. Budi terdiam. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk sesaat, tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya keheningan yang dalam. Ini, suara Budi bergetar, "Punyamu?" Kerbau itu tidak menjawab. Namun ia tidak mengalihkan pandangannya. Seolah mengakui. Budi menatap batu di tangannya lagi. Cahaya itu berdenyut lebih kuat. Seperti merespons. "Kenapa?" bisiknya. "Kenapa aku?" Kerbau itu melangkah satu langkah mendekat. Budi tidak mundur. Ia hanya menatap. Dan entah kenapa, di dalam hatinya, ia merasa sesuatu. Bukan ketakutan. Bukan juga kebingungan. Melainkan perasaan dipilih. Budi menggenggam batu itu lebih erat. "Kalau ini memang untukku," katanya pelan, "aku akan menjaganya." Cahaya itu berdenyut. Lebih terang. Lalu perlahan meredup. Seolah mengerti. Seolah menerima. Budi menarik napas panjang. Perasaannya campur aduk. Takut. Takjub. Dan harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harapan akan perubahan. Ia menoleh ke arah kerbau itu. Namun kali ini, tatapan kerbau itu terasa berbeda. Lebih tenang. Lebih ringan. Seperti tugasnya telah selesai. Budi menelan ludah. Apa ini akan mengubah hidupku? Tidak ada jawaban. Hanya suara angin sore yang kembali berhembus. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu. Hari itu bukan hari biasa. Dan batu kecil di tangannya bukan sekadar batu. Melainkan awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan menguji dirinya. Mengubah dirinya. Dan mungkin menentukan takdirnya. Budi menggenggam mustika merah itu erat-erat. Dan tanpa ia sadari, langkahnya menuju kehidupan yang baru telah dimulai. Langit telah benar-benar gelap ketika Budi melangkah pulang. Tidak seperti biasanya, langkahnya hari itu terasa berbeda, lebih cepat, namun juga lebih berhati-hati. Tangannya menggenggam erat sesuatu di dalam karung lusuhnya, seolah takut benda itu hilang jika ia lengah sedikit saja. Mustika merah itu. Sejak ia menemukannya di kandang, perasaan Budi tidak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu dalam batu itu yang membuat dadanya terasa hangat, namun juga menimbulkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia sesekali membuka karungnya, memastikan benda itu masih ada. Dan setiap kali ia melihatnya, cahaya merah itu masih berdenyut. Pelan. Seperti jantung. Budi menelan ludah. "Apa sebenarnya kau ini?" bisiknya. Angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun bergesekan seperti suara bisikan yang saling menyahut. Budi mempercepat langkahnya.
Ia tidak ingin berada di luar lebih lama dari yang diperlukan. Namun semakin ia berjalan, semakin ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Rumah kecil itu tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu minyak belum dinyalakan. Budi membuka pintu dengan hati-hati. "Ayah." Suara itu lirih, namun cukup untuk membangunkan Gufron. "Di, kau sudah pulang," jawab suara lemah dari dalam. Budi segera masuk, menutup pintu rapat. Dan untuk sesaat, ia berdiri diam. Seolah ingin memastikan bahwa dunia di luar benar-benar tertinggal di belakangnya. Ia menyalakan lampu minyak. Cahaya kecil itu menerangi ruangan. Dan saat itulah, mustika di dalam karungnya berdenyut lebih kuat. Budi tertegun. Ia perlahan mengeluarkan batu itu. Cahaya merahnya tampak lebih jelas di dalam kegelapan. Hangatnya terasa sampai ke telapak tangannya. "Apa kau berubah karena tempat ini?" gumamnya. "Apa itu, Di?" Suara Gufron membuat Budi tersentak. Ia refleks menyembunyikan batu itu di balik tubuhnya. "Tidak apa-apa, Yah, hanya batu biasa," jawabnya gugup. Gufron menatapnya. Matanya lemah, namun tajam. Batu tidak pernah bercahaya seperti itu. Budi terdiam. Ia tidak bisa berbohong lagi. Perlahan, ia mendekat. Lalu duduk di samping ayahnya. Tangannya gemetar saat ia membuka genggamannya. Cahaya merah itu kembali muncul. Lembut, namun jelas. Gufron membelalak. "Subhanallah," bisiknya. Beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hanya cahaya itu yang berdenyut di antara mereka. "Di mana kau menemukannya?" tanya Gufron akhirnya. "Di kandang, di bawah tumpukan rumput," jawab Budi pelan. Gufron menatap batu itu lama. Ada sesuatu di wajahnya. Bukan hanya kagum, tapi juga kekhawatiran. "Tidak semua yang bercahaya membawa kebaikan, Di," katanya perlahan. Budi menunduk. "Aku tahu, Yah, tapi entah kenapa, aku merasa ini berbeda." "Berbeda bagaimana?" Budi menghela napas. "Seperti hidup." Gufron terdiam. Ia menatap anaknya. "Dan kau percaya itu?" Budi tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat batu itu. Cahaya itu berdenyut. Pelan. Seolah menunggu. "Aku tidak tahu harus percaya atau tidak," katanya akhirnya. "Tapi saat aku memegangnya, rasanya hangat." Gufron memejamkan matanya sejenak. "Kadang, sesuatu yang hangat di awal, bisa membakar di akhir," bisiknya. Budi terdiam. Kata-kata itu menusuk. Namun sebelum ia sempat menjawab, mustika itu tiba-tiba berdenyut lebih kuat. Cahaya merahnya membesar, menerangi wajah mereka. Budi tersentak. "Ayah, lihat ini." Gufron membuka matanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu hangat menjalar perlahan dari dadanya. Ia terkejut. Apa ini? Tangannya bergerak pelan, menyentuh dada sendiri. Napasnya terasa lebih ringan. "Di," suaranya bergetar. "Apa kau merasakan ini?"
Budi mengangguk cepat. Iya, dari tadi. Mereka saling menatap. Dan di antara mereka, mustika itu terus berdenyut. Seolah merespons kehadiran mereka. Budi mendekatkan batu itu ke tubuh ayahnya. Cahaya itu semakin terang. Hangatnya semakin terasa. Gufron menutup matanya. Wajahnya yang pucat, perlahan berubah. Tidak sepenuhnya sehat. Namun, lebih hidup. Lebih tenang. Air mata menetes dari sudut matanya. Sudah lama, ayah tidak merasa seperti ini. Budi menggigit bibirnya. Matanya mulai basah. Ayah. Ia hampir tidak bisa berbicara. Perasaan haru, takut, dan harapan bercampur menjadi satu. Ini nyata, ya, ini benar-benar nyata. Namun di balik keajaiban itu, ada sesuatu yang berubah. Mustika itu mulai meredup. Perlahan. Seperti kelelahan. Budi menatapnya. Apa kau lelah? Tidak ada jawaban. Namun cahaya itu semakin kecil. Hingga akhirnya, kembali menjadi redup seperti sebelumnya. Ruangan kembali gelap. Hanya lampu minyak yang menyala. Budi menarik napas panjang. Tangannya masih gemetar. Ayah, bagaimana rasanya sekarang? Gufron membuka matanya. Napasnya lebih stabil. Lebih ringan, jawabnya. Seperti beban di dada ini berkurang. Budi menutup matanya sejenak. Syukur memenuhi dadanya. Alhamdulillah. Namun Gufron tidak tersenyum. Ia justru menatap batu itu dengan serius. Dengarkan ayah. Budi mengangkat wajahnya. Iya, ya. Benda ini bukan benda biasa. Budi mengangguk. Ayah tahu. Dan sesuatu yang tidak biasa selalu membawa konsekuensi. Budi terdiam. Kata-kata itu terasa berat. Ayah tidak melarangmu, lanjut Gufron. Tapi, kau harus berhati-hati. Budi menggenggam mustika itu erat. Aku hanya ingin menyembuhkan ayah. Gufron tersenyum tipis. Ayah tahu. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi Budi. Dan itu yang membuat ayah takut. Budi mengerutkan kening. Takut? Kenapa? Ya? Gufron menatapnya dalam-dalam. Karena cinta bisa membuat seseorang melakukan apa saja. Hening. Kalimat itu menggantung di udara. Berat. Dan dalam. Budi tidak menjawab. Namun di dalam hatinya, ia tahu. Ia akan melakukan apa saja. Apa saja. Untuk menyelamatkan ayahnya. Malam semakin larut. Gufron tertidur. Napasnya lebih tenang dari sebelumnya. Namun Budi masih terjaga. Ia duduk di sudut ruangan. Menatap mustika merah di tangannya. Cahaya itu redup. Namun masih ada. Masih hidup. Budi mengangkatnya perlahan. Menatap dalam-dalam. Apa kau benar-benar bisa menyembuhkan ayah? Bisiknya. Sunyi. Namun tiba-tiba, cahaya itu berdenyut. Lebih kuat. Dan dalam sekejap, Budi merasakan sesuatu. Bukan suara.
bukan kata, namun perasaan. Seperti ada sesuatu yang berbicara langsung ke dalam pikirannya. Samar, lembut, namun jelas. Budi membelalak. Apa itu? Ia menahan napas. Dan lagi, perasaan itu datang. Lebih kuat, lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang mencoba menjangkau dirinya. Siapa kau? Tangannya gemetar. Namun ia tidak melepaskan batu itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia merasa terhubung. Budi menutup matanya, membiarkan perasaan itu mengalir. Dan di dalam kegelapan, ia tahu satu hal. Mustika itu bukan hanya benda. Ia hidup. Dan ia telah memilih Budi. Pagi datang lebih cepat dari yang diharapkan. Namun bagi Budi, malam itu terasa sangat singkat. Atau mungkin ia memang tidak benar-benar tidur. Ia masih duduk di sudut ruangan, bersandar pada dinding bambu yang dingin, dengan mustika merah di genggamannya. Cahaya batu itu kini redup, hampir seperti bara yang tersisa setelah api padam. Namun hangatnya masih ada. Budi menatap ayahnya yang tertidur. Napas Gufron terdengar lebih tenang. Tidak seperti biasanya. Tidak tersengal. Tidak berat. Dan itu saja sudah cukup membuat dada Budi terasa penuh. Apa ini benar-benar karena kamu? Bisiknya pelan pada batu itu. Tidak ada jawaban. Namun entah kenapa, ia tidak lagi merasa sendirian. Beberapa saat kemudian, Gufron terbangun. Ia membuka matanya perlahan, seperti seseorang yang baru saja bangkit dari tidur panjang. Budi langsung mendekat. Iya, bagaimana rasanya? Gufron tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Wajahnya berubah. Matanya membesar sedikit. Ia mencoba bangkit. Biasanya, itu adalah hal yang sulit. Namun kali ini, tubuhnya bergerak lebih mudah. Budi terkejut. Ayah, pelan-pelan. Namun Gufron sudah duduk. Duduk. Tanpa bantuan. Budi membelalak. Air matanya langsung mengalir. Ayah. Tangannya gemetar saat memegang bahu ayahnya. Gufron sendiri terlihat tidak percaya. Ia melihat tangannya, menggerakkannya, lalu menyentuh dadanya. Napas ayah tidak sesak. Suaranya bergetar. Bukan karena lemah, tapi karena haru. Budi tidak bisa menahan diri lagi. Ia memeluk ayahnya erat. Ayah bisa duduk. Gufron membalas pelukan itu. Tangannya yang dulu lemah, kini terasa lebih kuat. Ini keajaiban, Budi mengangguk. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang lain. Bukan hanya bahagia, tapi juga rasa takut. Setelah beberapa saat, mereka berdua terdiam. Hanya saling menatap. Seolah tidak ingin melewatkan momen itu. Namun akhirnya, Gufron berbicara. Batu itu? Budi langsung mengerti. Ia membuka tangannya, menunjukkan mustika merah itu.
Cahaya samar masih ada. Ini yang membuat ayah seperti ini. Gufron menatapnya lama. Coba, dekatkan lagi. Budi ragu sejenak. Namun ia mengangguk. Perlahan, ia mendekatkan mustika itu ke tubuh ayahnya. Dan seketika, cahaya itu berdenyut lebih kuat. Lebih terang dari sebelumnya. Hangatnya menyebar. Cepat. Gufron menarik napas. Tubuhnya sedikit bergetar. Namun bukan karena sakit. Melainkan karena energi yang aneh. Aku merasakannya lagi. Budi memperhatikan dengan cemas. Ayah, tidak apa-apa? Gufron mengangguk. Tidak, ini bukan sakit. Ia menutup matanya. Membiarkan sensasi itu mengalir. Wajahnya yang biasanya pucat, kini mulai tampak lebih segar. Budi menahan napas. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun tiba-tiba, mustika itu berdenyut lebih cepat. Cahaya merahnya semakin terang. Hampir menyilaukan. Dan dalam sekejap, Budi merasakan sesuatu. Tenaganya seperti tersedot. Tangannya melemah. Napasnya menjadi berat. Ayah, tunggu. Ia mencoba menarik batu itu. Namun tangannya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Gufron membuka matanya. Kau kenapa? Budi jatuh berlutut. Wajahnya pucat. Aku tidak tahu. Akhirnya, cahaya itu meredup. Tiba-tiba, seperti api yang dipadamkan. Budi terengah. Tubuhnya lemas. Mustika itu kembali redup. Seolah tidak terjadi apa-apa. Hening. Beberapa detik terasa sangat panjang. Gufron langsung memegang bahu Budi. Kau tidak apa-apa? Budi mengangkat wajahnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Aku tidak apa-apa. Namun suaranya lemah. Sangat lemah. Gufron menatapnya dengan cemas. Kau kehilangan tenaga. Budi menatap mustika itu. Tangannya masih gemetar. Sepertinya ada harga yang harus dibayar. Hening. Kalimat itu terasa berat. Gufron menutup matanya sejenak. Ini yang ayah khawatirkan. Budi menunduk. Namun kemudian ia tersenyum kecil. Meski lemah. Tapi ayah, lebih baik, kan? Gufron terdiam. Ia melihat dirinya sendiri. Tubuhnya memang terasa lebih ringan. Lebih hidup. Namun saat ia melihat kondisi anaknya, hatiku terasa terbelah. Tidak seharusnya seperti ini, bisiknya. Budi menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Ia mencoba berdiri. Meski goyah. Aku kuat. Gufron menatapnya dalam-dalam. Kau tidak harus selalu kuat, Budi tersenyum tipis. Kalau bukan aku, siapa lagi, yah? Kalimat itu sederhana. Namun menghantam keras. Gufron tidak bisa menjawab. Ia hanya memegang tangan anaknya. Erat. Hari itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya. Ada harapan nyata.
namun juga bayangan gelap yang mulai muncul. Budi duduk di luar rumah, menatap langit. Mustika itu berada di tangannya. Diam. Redup. Namun kini, ia tidak lagi melihatnya sebagai keajaiban semata. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang menuntut. "Apa kau mengambil tenagaku?" bisiknya. Angin berhembus pelan. Tidak ada jawaban. Namun Budi tahu. Ia sudah merasakannya sendiri. Ia mengingat kembali kejadian tadi. Saat cahaya itu menguat, tubuhnya melemah. Saat ayahnya membaik, ia sendiri hampir jatuh. Jadi seperti ini, ia menggenggam batu itu lebih erat. Kalau itu yang harus terjadi, ia menutup matanya. "Aku akan tetap melakukannya." Suara langkah terdengar dari dalam rumah. Gufron keluar. Perlahan. Namun, berjalan sendiri. Budi langsung berdiri. "Ayah." Gufron tersenyum. "Lihat. Ayah bisa berjalan sedikit." Budi terharu. Namun di saat yang sama, hatinya terasa berat. "Jangan terlalu dipaksakan, ya." Gufron mengangguk. Lalu duduk di sampingnya. Mereka berdua menatap langit. Sunyi. Namun penuh makna. Kata Gufron pelan. "Iya, ya. Kalau suatu saat, kau harus memilih." Budi menoleh. "Memilih apa?" Gufron menatap ke depan. "Antara menyelamatkan ayah, atau menyelamatkan dirimu sendiri." Budi terdiam. Pertanyaan itu datang terlalu cepat dan terlalu dalam. Namun jawabannya sudah ada sejak lama. "Aku tidak akan memilih diriku sendiri," katanya pelan. Gufron menutup matanya. Air mata mengalir di pipinya. "Anakku." Budi menggenggam mustika itu. Cahaya kecil kembali muncul. Dan di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Keajaiban telah datang. Namun keajaiban itu tidak pernah gratis. Dan ia baru saja mulai membayar harganya. Sejak hari itu, kehidupan Budi mulai berubah. Perubahan itu tidak besar, tidak mencolok, namun cukup untuk membuat orang-orang mulai memperhatikan. Gufron, yang biasanya hanya terbaring lemah di dalam rumah, kini sudah bisa duduk lebih lama. Bahkan sesekali, ia mampu berdiri dengan bantuan dinding bambu yang rapuh. Dan di desa kecil seperti tempat mereka tinggal, perubahan sekecil apapun tidak pernah luput dari perhatian. Pagi itu, Budi sedang menimba air di sumur tua. Tangannya masih terasa lelah dari hari sebelumnya, namun ia tetap bekerja seperti biasa. Mustika merah ia simpan rapat di dalam kain yang diikat di pinggangnya, tersembunyi di balik bajunya. Ia tidak pernah membiarkan benda itu jauh darinya. Tidak lagi. "Budi?" Suara itu datang dari belakang. Budi menoleh. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, menatap dengan mata menyipit. Orang yang sama dari kandang, yang selalu memperlakukannya dengan dingin. Budi langsung menunduk sedikit. "Iya, ada apa?" Pria itu mendekat perlahan. Tatapannya tajam. "Ayahmu?" Budi menegang. "Ada apa dengan ayahku?" Pria itu menyilangkan tangan.
Kudengar, dia sudah mulai membaik. Budi tidak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam tali timba lebih erat. Syukurlah kalau begitu, lanjut pria itu. Padahal kemarin-kemarin katanya hampir tidak bisa bangun. Budi memaksakan senyum kecil. Iya, mungkin karena istirahat. Pria itu tertawa kecil. Namun tawa itu tidak hangat. Istirahat, katanya sinis. Penyakit seperti itu tidak sembuh hanya dengan istirahat. Budi terdiam. Ia bisa merasakan arah pembicaraan ini. Dan ia tidak menyukainya. Kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, kata Budi pelan, aku harus kembali ke kandang. Ia mencoba berjalan pergi. Namun pria itu menahan lengannya. Jangan terburu-buru. Budi menegang. Ada tekanan di genggaman itu. Tidak terlalu kuat. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa ini bukan permintaan. Aku hanya penasaran, lanjut pria itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Budi menatapnya. Untuk sesaat, ia ingin berkata jujur. Namun sesuatu dalam dirinya menahan. Ia teringat kata-kata ayahnya. Tidak semua yang bercahaya membawa kebaikan. Aku tidak tahu, jawab Budi akhirnya. Mungkin hanya kebetulan. Pria itu menatapnya lama. Seolah mencoba membaca sesuatu di wajahnya. Namun Budi menahan pandangannya. Ia tidak boleh terlihat ragu. Beberapa detik berlalu. Akhirnya, pria itu melepaskan lengannya. Baiklah, katanya pelan. Tapi ingat, Budi. Budi tidak bergerak. Aku tidak suka kalau ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Budi menelan ludah. Namun ia hanya mengangguk. Iya. Ia segera pergi. Langkahnya cepat. Namun jantungnya berdetak kencang. Sepanjang hari di kandang, Budi tidak bisa fokus. Tangannya tetap bekerja. Namun pikirannya penuh. Tatapan pria itu. Nada suaranya. Dan pertanyaannya yang belum terjawab. Semuanya terasa seperti bayangan yang terus mengikuti. Kalau mereka tahu, gumam Budi pelan. Ia berhenti sejenak. Menatap tanah. Kalau mereka tahu tentang mustika ini. Tangannya secara refleks menyentuh kain di pinggangnya. Hangat. Selalu hangat. Namun kini, kehangatan itu tidak lagi menenangkan. Ia justru merasa terancam. Seekor kerbau mendengus pelan. Budi menoleh. Kerbau itu yang selalu berbeda. Berdiri tidak jauh darinya. Menatap. Seperti biasa. Budi menghela napas. Aku tidak tahu harus bagaimana, katanya pelan. Ia mendekat. Berdiri di depan kerbau itu. Mereka mulai curiga. Kerbau itu diam. Namun matanya masih sama. Tenang. Dalam. Kalau mereka mengambilnya dariku, suara Budi melemah, aku tidak bisa menyelamatkan ayah. Hening. Angin sore berhembus pelan. Menggerakkan rumput di lantai kandang. Budi menunduk. Aku tidak punya apa-apa selain ini. Tiba-tiba, kerbau itu melangkah mendekat. Lebih dekat dari biasanya. Budi mengangkat wajahnya. Jantungnya berdegup. Kerbau itu menghembuskan napas pelan. Hangat. Dan untuk sesaat,
Budi merasakan sesuatu. Seperti peringatan. Atau mungkin dorongan. Ia tidak tahu. Namun perasaan itu jelas. Hati-hati. Budi menutup matanya. Aku mengerti. Ia menggenggam kain di pinggangnya lebih erat. Aku akan menjaganya. Sore itu, saat Budi hendak pulang, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam berkumpul. Angin bertiup lebih kencang. Namun bukan cuaca yang membuat Budi gelisah. Melainkan, perasaan diawasi. Ia berjalan cepat. Sesekali menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun langkahnya tidak melambat. Saat ia hampir sampai di rumah, berhenti. Suara itu membuatnya membeku. Pelan, namun tegas. Budi menoleh. Pria itu berdiri di tengah jalan. Tidak sendirian. Ada dua orang lain di belakangnya. Tubuh mereka besar. Tatapan mereka tidak bersahabat. Budi menelan ludah. Ada apa lagi? Pria itu tersenyum tipis. Namun senyum itu dingin. Kau belum menjawab pertanyaanku. Budi menggenggam kain di pinggangnya. Sudah kukatakan, aku tidak tahu apa-apa. Pria itu mendekat. Langkahnya pelan. Kalau begitu, katanya, kenapa kau terlihat seperti menyembunyikan sesuatu? Budi mundur satu langkah. Aku tidak. Berikan saja, potong pria itu. Budi terdiam. Berikan apa? Pria itu berhenti tepat di depannya. Tatapannya tajam. Apapun yang kau temukan di kandang itu. Jantung Budi seperti berhenti. Ia tidak bisa bernapas. Maksudmu? Jangan berpura-pura bodoh, kata pria itu dingin. Kami melihat cahaya itu. Hening. Angin berhembus kencang. Daun-daun berjatuhan. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan Budi terasa nyata. Mereka tahu. Atau, lanjut pria itu, kau ingin kami mengambilnya sendiri? Dua pria di belakangnya melangkah maju. Budi mundur lagi. Tangannya gemetar. Namun ia tidak melepaskan kain itu. Ini bukan milik kalian. Pria itu tertawa kecil. Semua yang ada di kandang itu milik juragan. Budi menggeleng. Tidak, ini. Ia terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun satu hal yang ia tahu. Ia tidak akan menyerahkannya. Kalau kalian ingin, katanya pelan, namun tegas, kalian harus melewati aku dulu. Hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu, pria itu tersenyum. Namun kali ini, senyum itu berbahaya. Baiklah. Ia mengangkat tangannya. Memberi isyarat. Dua pria di belakangnya maju. Budi mundur. Namun tidak lari. Ia berdiri. Menahan. Meski tubuhnya gemetar. Meski ia tahu, ia tidak sekuat mereka. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Cinta. Untuk ayahnya. Untuk satu-satunya alasan ia bertahan. Silakan, bisiknya. Angin berhembus. Langit bergemuruh.
Dan di dalam genggamannya, mustika merah itu mulai berdenyut. Lebih kuat. Lebih cepat. Seolah merespons bahaya yang mendekat. Dan tanpa Budi sadari, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Angin sore berhembus semakin kencang. Langit yang tadi gelap kini benar-benar tertutup awan hitam. Kilat sesekali menyambar di kejauhan, diikuti gemuruh yang membuat tanah terasa bergetar. Namun bagi Budi, ketakutan yang ia rasakan bukan berasal dari langit, melainkan dari 3 orang yang berdiri di depannya. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang dingin. "Terakhir kali aku bertanya," katanya pelan, "kau mau menyerahkannya, atau tidak?" Budi tidak menjawab. Tangannya gemetar, namun genggamannya pada kain di pinggangnya semakin erat. Di balik kain itu, mustika merah berdenyut. Cepat. Panasnya kini terasa hingga ke perutnya. Seolah ada sesuatu yang sedang bangkit. "Aku tidak akan memberikannya," jawab Budi akhirnya. Suaranya pelan, namun jelas, dan penuh tekad. Hening. Hanya suara angin yang berderu. Pria itu menatapnya beberapa detik, lalu tertawa kecil. "Bodoh," katanya lirih. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat. 2 pria di belakangnya langsung bergerak maju. Cepat. Tanpa ragu. Budi mundur 1 langkah. Lalu 2 langkah. Namun ia tidak berbalik. Ia tahu, jika ia lari, mereka akan mengejarnya. Dan jika ia jatuh, semuanya akan berakhir. "Maaf," bisiknya dalam hati. Untuk ayahnya. Untuk dirinya sendiri. Dan untuk sesuatu yang kini ia genggam. Saat salah satu pria itu hampir meraihnya, Budi secara refleks mencabut mustika itu dari kainnya. Dan seketika, cahaya merah itu meledak. Tarang. Menyilaukan. Angin berputar di sekitarnya. Debu terangkat. Ketiga pria itu terhenti. Mata mereka membelalak. "Apa itu?" salah satu dari mereka berteriak. Budi sendiri terkejut. Ia tidak pernah melihat mustika itu bersinar seperti ini. Panasnya menyengat, seolah membakar telapak tangannya. Namun anehnya, ia tidak merasa sakit. Ia merasa kuat. "Jangan mendekat," teriak Budi. Suaranya berbeda. Lebih dalam. Lebih berat. Seolah bukan hanya suaranya sendiri. Pria itu mundur sedikit. Namun tidak sepenuhnya takut. "Ambil itu darinya," bentaknya. 2 orang itu kembali maju. Namun saat mereka mendekat, cahaya merah itu berdenyut. Lebih kuat. Dan dalam sekejap, tubuh mereka terdorong ke belakang. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. "Aha," mereka terjatuh. Budi terengah. Tangannya bergetar. Namun mustika itu masih menyala. Masih hidup. Pria itu kini tidak lagi tersenyum. Tatapannya berubah. Dari meremehkan, menjadi serakah. "Jadi itu yang kau sembunyikan?" katanya pelan. Matanya berbinar. Bukan karena kagum, tapi karena keinginan. "Itu milikku sekarang." Budi menggeleng. "Tidak."
Ia mundur. Namun langkahnya goyah. Tenaganya mulai menurun. Cahaya mustika itu semakin kuat. Namun tubuhnya semakin lemah. Ia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali cahaya itu membesar, tenaganya berkurang. Tidak, bisiknya. Jangan sekarang. Namun mustika itu tidak berhenti. Cahaya itu terus berdenyut. Cepat. Kuat. Seolah menggunakan dirinya. Budi jatuh berlutut. Napasnya berat. Keringat dingin membasahi wajahnya. Pria itu melihat kesempatan. Sekarang, ia berlari maju. Tangannya terulur. Hanya beberapa langkah lagi. Namun tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Lebih dekat. Lebih keras. Dan dari kejauhan, seekor kerbau berlari. Cepat. Mengarah langsung ke arah mereka. Apa itu? Teriak salah satu pria. Kerbau itu tidak melambat. Matanya tajam. Tubuhnya besar. Dan langkahnya penuh kekuatan. Ia menghantam salah satu pria. Brak! Pria itu terpental. Yang lain mundur panik. Kerbau gila, teriak mereka. Namun Budi tahu. Itu bukan kerbau biasa. Itu, dia. Kerbau itu berhenti di depan Budi. Menghadap ke arah pria-pria itu. Seolah melindungi. Budi terengah. Matanya kabur. Namun ia masih bisa melihat. Kenapa, kau? Kerbau itu menghembuskan napas. Pelan. Namun kuat. Cahaya mustika mulai meredup. Perlahan. Seiring dengan melemahnya Budi. Pria itu mundur. Wajahnya penuh amarah. Ini belum selesai, bentaknya. Ia memberi isyarat. Dan mereka pun pergi. Meninggalkan Budi. Dan kerbau itu. Hening. Hanya suara napas Budi yang terdengar. Ia jatuh ke samping. Tubuhnya lemas. Mustika itu kini redup di tangannya. Kerbau itu mendekat. Berdiri di sampingnya. Diam. Menunggu. Budi membuka matanya perlahan. Kenapa? Kau selalu datang. Suaranya hampir tidak terdengar. Kerbau itu tidak menjawab. Namun kehadirannya. Cukup. Budi mencoba bangkit. Namun tubuhnya tidak kuat. Ia hampir jatuh lagi. Namun kerbau itu bergerak. Menahan dengan tubuhnya. Membantu. Budi bersandar. Air matanya jatuh. Aku tidak kuat. Ia menatap mustika itu. Ini terlalu berat. Hening. Angin mulai mereda. Langit masih gelap. Namun hujan belum turun. Budi menutup matanya. Kalau harus seperti ini. Ia menarik napas. Aku tetap akan melakukannya. Kerbau itu berdiri diam. Namun kali ini, ia mendekatkan kepalanya. Menyentuh bahu Budi. Hangat. Dan dalam keheningan itu, Budi merasa sesuatu. Bukan suara. Namun, pengertian.
Dengan sisa tenaga yang ada, Budi akhirnya berjalan pulang. Langkahnya tertatih. Setiap langkah terasa berat. Namun ia tidak berhenti. Saat ia sampai di rumah, Gufron langsung terkejut. Ia bangkit. Lebih cepat dari biasanya. Melihat kondisi anaknya. "Kenapa kau seperti ini?" Budi jatuh di depan pintu. Mustika itu masih di tangannya. "Ayah." Suaranya lemah. "Maaf." Gufron langsung memeluknya. "Siapa yang melakukan ini?" Budi menggeleng pelan. "Bukan mereka." Ia menatap batu itu. "Ini..." Gufron terdiam. Ia mengerti. Perlahan, ia mulai mengerti. "Keajaiban ini," bisiknya, "memakanmu." Budi tersenyum lemah. "Tidak apa-apa." Air mata Gufron jatuh. "Tidak. Ini tidak benar." Budi menggenggam tangan ayahnya. "Selama ayah sembuh." Suaranya hampir hilang. "Aku tidak apa-apa." Gufron menangis. Untuk pertama kalinya. Dengan suara. Dengan rasa sakit yang tidak bisa ditahan. "Anakku?" Budi menutup matanya. Tubuhnya sangat lelah. Namun di dalam hatinya, ia masih memegang satu hal. Harapan. Malam itu, hujan akhirnya turun. Deras. Menimpa atap seng yang bocor. Air menetes di dalam rumah. Namun tidak ada yang peduli. Di dalam rumah kecil itu, seorang ayah menangis. Dan seorang anak terbaring lemah. Sementara di sampingnya, mustika merah itu kembali berdenyut. Pelan. Seolah mengingatkan satu hal. Bahwa setiap keajaiban selalu memiliki harga. Dan Budi telah mulai membayarnya. Hujan turun sepanjang malam. Atap seng yang bocor tidak mampu menahan derasnya air. Tetes demi tetes jatuh ke lantai tanah, membentuk genangan kecil yang perlahan meluas. Namun tidak ada yang benar-benar peduli. Di dalam rumah kecil itu, waktu seolah berhenti. Budi terbaring lemah. Tubuhnya panas, napasnya tidak teratur, dan wajahnya pucat seperti kehilangan seluruh tenaga. Di sampingnya, mustika merah itu tergeletak diam, redup, namun tetap berdenyut pelan, seperti nyala yang tak pernah benar-benar padam. Gufron duduk di dekat kepala anaknya. Matanya merah. Tangannya gemetar saat sesekali menyeka keringat di dahi Budi. "Bangun, nak," bisiknya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang semakin deras. Gufron menggenggam tangan Budi. Dingin. Lebih dingin dari biasanya. "Ayah di sini." Ayah tidak akan kemana-mana. Air mata kembali jatuh. Ia tidak pernah merasa seputus asa ini. Selama ini, ia selalu menjadi yang lemah. Yang sakit. Yang membutuhkan. Namun kini, ia hanya bisa melihat anaknya terbaring seperti itu. Tanpa bisa melakukan apa-apa. "Ya Allah," suaranya bergetar. "Kalau memang harus ada yang diambil, ambil saja aku." Tangannya menggenggam erat. "Jangan dia, jangan anakku." Hening. Namun di tengah keheningan itu,
Mustika merah itu tiba-tiba berdenyut. Lebih kuat. Cahaya samar menyebar. Gufron terkejut. Ia menatap batu itu. "Apalagi yang kau inginkan?" bisiknya. Cahaya itu terus berdenyut. Dan perlahan, Budi mengerang pelan. Gufron langsung mendekat. Kau sadar?" Budi membuka matanya sedikit. Kabur. Namun ia masih bisa melihat. "Ayah." Suaranya sangat lemah. Namun cukup. Cukup untuk membuat hati Gufron kembali hidup. "Iya, Nak." "Ayah di sini?" Budi menatap ke samping. Melihat mustika itu. Cahaya merahnya kembali hidup. Dia belum selesai. Gufron mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Budi mencoba bangkit. Namun tubuhnya terlalu lemah. "Jangan," kata Gufron. "Kau istirahat saja." Namun Budi menggeleng. "Tidak, aku harus." Tangannya meraih mustika itu. Dan saat ia menyentuhnya, cahaya itu langsung membesar. Lebih kuat dari sebelumnya. Gufron mundur sedikit. "Apa yang kau lakukan?" Budi menggenggamnya erat. Meski tangannya gemetar. "Ini belum selesai." Suaranya berubah. Lebih dalam. Lebih tegas. Seolah ada sesuatu yang berbicara melalui dirinya. "Ayah, masih belum sembuh sepenuhnya." Gufron terdiam. "Tidak." "Cukup," katanya tegas. "Ayah tidak ingin kau seperti ini." Budi menatapnya. Matanya sayu. Namun penuh tekad. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" "Tidak ada gunanya ayah sembuh kalau kau harus mati," bentak Gufron. Hening. Kalimat itu menghantam keras. Namun Budi hanya tersenyum kecil. "Kalau ayah tidak ada," katanya pelan, "aku juga tidak punya alasan untuk hidup." Air mata Gufron jatuh lagi. "Jangan bilang begitu." Namun Budi sudah memejamkan matanya. Mustika itu berdenyut. Cepat. Kuat. Dan tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar. Bukan satu. Bukan dua. Banyak. Gufron menoleh ke arah pintu. Jantungnya berdegup kencang. Siapa itu? Pintu didorong. Brak. Terbuka paksa. Pria itu. Dan beberapa orang lainnya. Lebih banyak dari sebelumnya. Wajah mereka keras. Tatapan mereka penuh niat. "Kami kembali," kata pria itu dingin. Gufron berdiri. Tubuhnya masih lemah. Namun ia berdiri di depan Budi. "Pergi dari sini," bentaknya. Pria itu tertawa kecil. "Kau pikir kami akan pergi?" Setelah melihat itu, matanya tertuju pada mustika yang kini bersinar terang. "Ambil itu." Orang-orang itu maju. Namun sebelum mereka sempat mendekat, Budi berdiri. Perlahan, tubuhnya goyah. Namun ia berdiri. Cahaya merah menyelimuti tangannya. "Jangan mendekat." Suaranya pelan. Namun, bergema. Semua orang terdiam.
Sejenak. Namun pria itu tidak mundur. "Bocah bodoh," katanya. "Kau pikir bisa melawan kami?" Ia melangkah maju. Dan saat itulah cahaya itu meledak. Lebih besar. Lebih kuat dari sebelumnya. Angin berputar di dalam rumah. Lampu minyak padam. Dan semua orang terdorong mundur. "Apa ini?" Budi berdiri di tengah. Seperti pusat dari semuanya. Namun wajahnya pucat. Sangat pucat. Ia hampir tidak bisa berdiri. Namun ia tetap bertahan. "Pergi?" Suaranya bergetar. Namun kuat. Pria itu bangkit. Wajahnya marah. "Kau pikir ini akan menghentikanku?" Ia berlari. Langsung ke arah Budi. Namun saat ia hampir sampai, seekor kerbau muncul. Dari luar. Masuk ke dalam rumah kecil itu. Dengan kekuatan penuh. Brak! Pria itu terpental. Orang-orang lain mundur. Ketakutan. Lagi-lagi kerbau itu. Kerbau itu berdiri di depan Budi. Melindungi. Seperti sebelumnya. Namun kali ini, matanya berbeda. Lebih terang. Lebih hidup. Seolah bukan sekadar hewan. Budi terhuyung. Tenaganya hampir habis. Mustika itu berdenyut liar. Tidak stabil. "Cukup," bisiknya. Ia menatap ayahnya. Lalu menatap kerbau itu. Dan untuk pertama kalinya, ia mengerti. Ini bukan hanya tentang kekuatan. Ini tentang pilihan. Mustika itu memberi, namun juga mengambil. Dan jika ia terus menggunakannya, ia mungkin akan kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Budi menggenggam batu itu erat. Air matanya jatuh. "Aku tidak ingin kehilangan ayah." Suaranya pecah. "Tapi aku juga tidak ingin kehilangan diriku." Hening. Cahaya itu berdenyut. Menunggu. Seolah menunggu keputusan. Budi menutup matanya. Menarik napas panjang. Lalu, ia mengangkat mustika itu tinggi. "Kalau memang ini harus berakhir." Suaranya tegas. "Biarkan ini berakhir sekarang." Gufron terkejut. Jangan." Namun Budi tidak berhenti. Cahaya itu membesar. Lebih terang dari sebelumnya. Dan dalam sekejap, semuanya putih. Sunyi. Dan hilang. Ketika cahaya itu menghilang, rumah kembali gelap. Hujan masih turun. Namun semuanya berbeda. Budi jatuh. Tubuhnya tidak bergerak. Mustika itu tidak lagi bercahaya. Kerbau itu berdiri diam. Menatap. Dan perlahan membalikkan tubuhnya. Berjalan keluar. Menghilang ke dalam hujan. Seperti bayangan yang kembali ke asalnya. Gufron merangkak mendekat. Memeluk tubuh anaknya. Bangun. Air matanya bercampur dengan hujan yang masuk dari atap. "Jangan tinggalkan ayah." Namun tidak ada jawaban.
Hanya keheningan dan sisa kehangatan yang perlahan menghilang. Hujan masih turun, namun tidak lagi deras seperti malam sebelumnya. Kini hanya rintik kecil yang jatuh perlahan, seolah langit pun kelelahan menangis. Di dalam rumah kecil itu, sunyi. Sangat sunyi. Gufron masih memeluk tubuh Budi. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Waktu terasa berhenti sejak cahaya itu menghilang. Bisiknya pelan. Namun tidak ada jawaban. Tubuh anaknya dingin. Tidak sedingin tanah. Namun tidak lagi hangat seperti sebelumnya. Gufron menggenggam wajah Budi. Menatapnya lama. Seolah berharap ada tanda kehidupan yang tersisa. "Bangun, nak," suaranya retak. "Ayah di sini?" Air matanya jatuh. Satu persatu. Tanpa henti. Namun dunia tetap diam. Tidak ada keajaiban. Tidak ada cahaya. Hanya kesunyian yang menyesakan. Beberapa saat kemudian, Gufron perlahan mengangkat tubuh Budi. Memeluknya erat. Seperti saat Budi masih kecil. Saat ia masih bisa melindunginya. Saat semuanya masih sederhana. "Maafkan ayah," bisiknya. Seharusnya ayah yang pergi duluan. Tangannya gemetar. Namun ia tidak melepaskan pelukannya. Di samping mereka, mustika merah itu tergeletak. Diam. Tidak bercahaya. Seperti batu biasa. Seolah semua yang terjadi tidak pernah ada. Gufron menatapnya. Lama. Matanya kosong. "Itu semua karena kamu," katanya lirih. Namun suaranya tidak penuh amarah. Lebih kepada kehilangan. Ia meraih batu itu. Menggenggamnya. Dingin. Tidak ada lagi hangat. Tidak ada lagi denyut. "Kalau memang ini harga yang harus dibayar," katanya pelan, "aku tidak menginginkannya." Ia mengangkat batu itu. Hampir melemparkannya. Namun, tiba-tiba, Budi bergerak. Sedikit. Sangat kecil. Namun cukup. Gufron terdiam. Matanya membesar. Ia mendekat. Menatap lebih dekat. Dan benar. Dada Budi bergerak. Pelan. Namun ada. Napas. Astagfirullah. Tangannya gemetar hebat. Kau dengar ayah?" Budi mengerang pelan. Matanya masih tertutup. Namun napasnya kembali. Lemah. Namun nyata. Air mata Gufron jatuh deras. Namun kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan harapan. Waktu berlalu. Perlahan. Sangat perlahan. Namun pasti. Budi tidak langsung bangun. Tubuhnya lemah. Sangat lemah. Seperti seseorang yang baru saja kembali dari perjalanan jauh yang melelahkan. Namun ia hidup. Dan itu sudah cukup. Hari demi hari, Gufron merawatnya. Dengan sisa tenaga yang kini ia miliki. Dan anehnya, tubuh Gufron sendiri tidak lagi seburuk sebelumnya.
Ia masih lemah. Namun tidak separah dulu. Seolah sebagian dari keajaiban itu masih tertinggal. Beberapa hari kemudian, Budi akhirnya membuka matanya. Cahaya pagi masuk dari celah dinding. Hangat. Tenang. Ayah, suaranya lirih. Gufron yang sedang duduk di dekatnya langsung terbangun. Ia mendekat. Wajahnya penuh haru. Kau sudah bangun. Budi menatapnya. Matanya masih lelah. Namun hidup. Ayah, masih di sini. Gufron tersenyum. Air matanya jatuh. Selalu? Budi mencoba tersenyum. Namun lemah. Mustika itu? Gufron terdiam. Ia menoleh ke sudut ruangan. Batu itu masih ada. Namun tidak lagi bercahaya. Sudah tidak seperti dulu, katanya pelan. Budi menatap ke arah itu. Lama. Dan entah kenapa, ia tidak merasa kehilangan. Ia justru merasa lega. Mungkin, bisiknya, memang sudah selesai. Gufron mengangguk. Tidak semua keajaiban harus kita miliki selamanya. Hening. Namun hening itu tidak lagi berat. Tidak lagi menyesakan. Hari-hari berlalu. Dan kehidupan perlahan berubah. Tidak menjadi kaya. Tidak menjadi mudah. Namun, berbeda. Budi kembali bekerja. Namun tidak lagi dengan hati yang putus asa. Gufron masih sakit. Namun tidak lagi terbaring tanpa harapan. Dan yang paling penting, mereka masih bersama. Suatu sore, Budi kembali ke kandang. Langit cerah. Angin berhembus pelan. Ia berjalan perlahan. Matanya mencari. Dan ia menemukannya. Kerbau itu berdiri di tempat biasa. Tenang. Diam. Seperti pertama kali ia melihatnya. Budi mendekat. Langkahnya pelan. Ia berdiri di depannya. Menatap. Terima kasih, katanya lirih. Kerbau itu tidak bergerak. Namun matanya masih sama. Dalam. Dan penuh arti. Budi tersenyum kecil. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Ia menghela napas. Tapi aku tahu, kau sudah banyak membantuku. Angin berhembus. Rumput bergoyang. Dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Budi mengulurkan tangannya. Menyentuh kepala kerbau itu. Hangat. Namun berbeda. Tidak seperti sebelumnya. Lebih biasa. Dan itu tidak masalah. Saat Budi berjalan pulang, ia tidak lagi merasa kosong. Ia tidak lagi merasa terjebak. Ia tidak lagi berharap pada keajaiban. Karena ia telah belajar satu hal. Keajaiban terbesar bukan pada batu, bukan pada cahaya, melainkan pada ketulusan, pengorbanan, dan cinta. Di rumah kecil itu, atap masih bocor, dinding masih rapuh. Namun kini, terasa lebih hangat, lebih hidup. Gufron duduk di depan rumah. Menunggu.
Dan saat Budi datang, ia tersenyum. "Sudah pulang, Di?" Budi mengangguk. "Iya, ya." Ia duduk di sampingnya. Mereka berdua menatap langit. Sunyi, namun damai. Di kejauhan, angin berhembus pelan. Dan di antara suara dedaunan, seolah ada sesuatu yang menghilang. Bukan karena hilang selamanya, namun karena tugasnya telah selesai. Dan di sanalah cerita itu berakhir. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan kekuasaan, namun dengan sesuatu yang lebih kuat. Makna.